Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Sehat selalu ya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang teori perkembangan kognitif. Disimak baik-baik ya. Sebelumnya saya mohon maaf ya teman-teman apabila suara saya kecilan dan kurang jelas dikarenakan ada kendala tenggorokan. Hehe. Oke, next. Langsung saja kita akan membahas tentang teori perkembangan kognitif selain dari pandangan Piaget dan Brunner. Soalnya di video saya yang sebelumnya kita sudah membahas tentang teori perkembangan kognitif Piaget dan Brunner. Nah, di video kali ini saya akan membahas 3 teori, yaitu yang pertama teori perkembangan kognitif Vygotsky, yang kedua teori kognitif menurut Lewin, yang ketiga teori belajar Gestalt. Untuk yang pertama, teori perkembangan kognitif Vygotsky. Di sini yang akan dibahas adalah 3 klaim inti pandangan Vygotsky tentang kognitif, pendekatan yang dilakukan Vygotsky, Zone of Proximal Development atau ZPO. Nah, yang kedua yaitu teori kognitif menurut Lewin. Di sini menurut apa? Teori kognitif menurut Lewin biasanya disebut dengan teori medan. Nah, yang akan dibahas di teori medan ini adalah pandangan Lewin tentang kognitif dan kekuatan dalam perubahan struktur kognitif. Nah, yang terakhir atau yang kita bahas yang ketiga, teori belajar Gestalt. Nah, yang akan dibahas adalah hukum-hukum teori belajar Gestalt, prinsip-prinsip teori belajar Gestalt, dan belajar dalam pandangan teori Gestalt.
pembahasan yang pertama yaitu teori perkembangan kognitif Vygotsky. Nama teori ini diambil dari nama perumusnya, yaitu Lev Vygotsky. Lev Vygotsky adalah seorang psikolog asal Rusia yang berkontribusi tentang teori perkembangan anak. Lev Vygotsky juga dikenal dengan psikolog budaya historis dan pencipta zona perkembangan proksimal. Poin pertama yaitu 3 klaim inti pandangan Vygotsky. Menurut Tappan dalam Santrok menyatakan bahwa ada 3 klaim dalam inti pandangan Vygotsky. A. Keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental. B. Kemampuan kognitif dapat dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk diskursus yang berfungsi sebagai alat psikologi untuk membantu dan mentransformasikan mental. C. Kemampuan kognitif berasal dari relasi sosial dan dipengaruhi oleh latar belakang sosio-kultural. Dari ketiga klaim dasar ini, Vygotsky mengajukan gagasan yang unik dan menarik, tentunya kuat, tentang hubungan antara pembelajaran dan perkembangan anak. Poin 2. Pendekatan yang dilakukan Vygotsky terhadap perkembangan kognitif. Dalam pendekatannya,
Vygotsky menggunakan pendekatan development. Pendekatan development ini titik utamanya adalah dengan memahami fungsi kognitif anak dengan memeriksa asal-usulnya dan transformasinya dari bentuk awal ke bentuk selanjutnya. Kemudian, Robin dalam Sandrock menyatakan bahwa untuk memahami fungsi kognitif anak diperlukan alat yang memperantai dan membentuknya. Pendapat ini membuat Vygotsky berpendapat bahwa bahasa adalah alat yang paling penting dalam perkembangan kognitif. Selain itu, menurut Vygotsky juga, kemampuan kognitif berasal dari hubungan sosial dan kultur. Poin 3 yaitu Zone of Proximal Development atau disingkat dengan ZDP. ZDP ini merupakan karya Vygotsky yang paling terkenal tentang kognitif. ZDP adalah istilah dari Vygotsky untuk serangkaian tugas yang sulit untuk dikuasai ataupun dipahami oleh anak-anak, baik diselesaikan secara sendirian, berkelompok, atau dengan bantuan orang lain. Zone of Proximal Development atau ZDP ini merupakan ide dari Vygotsky mengenai fungsi kognitif yang berasal dari situasi sosial. Zone of Proximal Development ini memiliki batas bawah dan batas atas dalam perkembangan kognitif. Yang dimaksudkan tentang batas bawah adalah tingkat masalah yang dapat dipecahkan oleh anak seorang diri. Sedangkan batas atasnya maksudnya adalah tingkat tanggung jawab yang dapat diterima anak dengan bantuan dari instruktur ataupun guru yang mampu. Pendekanan Vygotsky terhadap Zone of Proximal Development atau ZDP ini adalah menegaskan arti penting dari pengaruh sosial, terutama pengaruh pengajaran terhadap perkembangan kognitif anak.
Pembahasan yang kedua adalah teori kognitif menurut Lewin atau biasa disebut dengan teori Medan. Teori ini dirumuskan oleh Kurt Lewin, seorang psikolog Jerman Amerika yang dianggap sebagai salah satu pionir modern di bidang psikologi sosial, psikologi organisasi, dan psikologi terapan di Amerika Serikat, dan bahkan Kurt Lewin ini dianggap sebagai bapak psikologi sosial. Poin pertama tentang teori kognitif menurut Lewin adalah pandangan Lewin tentang kognitif. Menurut Lewin, masing-masing individu berada dalam medan kekuatan yang bersifat psikologis. Medan ini biasanya sering disebut dengan life speech. Life speech merupakan perwujudan lingkungan di mana seorang individu bereaksi, seperti life speech orang-orang yang dijumpainya, material yang dihadapinya, dan fungsi kejiwaan yang dimiliki. Poin yang kedua, kekuatan dalam perubahan struktur kognitif. Belajar berlangsung sebagai akibat dari perubahan dalam struktur kognitif. Perubahan struktur kognitif adalah hasil dari dua macam kekuatan, yaitu yang pertama, struktur medan kognitif, dan yang kedua, kebutuhan motivasi internal individu. Struktur medan kognitif berdasarkan teori Lewin dirangkum oleh Hall dan Lindsay, yaitu sebagai berikut. A. Perilaku adalah fungsi dari medan yang ada pada saat perilaku tersebut terjadi. B. Analisa tingkah laku dimulai dari keseluruhan komponen-komponen tingkah laku yang terpisah dan berbeda. C. Individu yang konkret dapat digambarkan secara matematis. Sedangkan kebutuhan motivasi internal individu biasanya membutuhkan kekuatan bertujuan, memenuhi kebutuhan, dan adanya tekanan kejiwaan.
Selanjutnya, pembahasan yang ketiga adalah tentang teori belajar Gestalt. Teori belajar Gestalt pertama kali dikemukakan oleh Kurt Koffka, yaitu seorang psikologi yang berasal dari Jerman. Poin pertama, hukum-hukum teori belajar Gestalt. Hukum-hukum teori belajar Gestalt ada 4, yaitu hukum Prägnanz, hukum kesamaan, hukum kecenderungan, hukum ketertutupan, dan hukum kontinuitas. Hukum Prägnanz membahas tentang organisasi psikologis selalu cenderung ke arah yang bermakna atau penuh arti. Sedangkan hukum kesamaan dan hukum ketertutupan membahas tentang hal-hal yang sama dan hal-hal yang tertutup cenderung membentuk gestalt atau keseluruhan. Kemudian, hukum kecenderungan. Hukum ini mengatakan bahwa hal-hal yang berdekatan cenderung berbentuk gestalt atau keseluruhan. Dan hukum yang terakhir adalah hukum kontinuitas. Hukum ini mengatakan bahwa hal-hal yang berkesinambungan cenderung membentuk gestalt. Poin kedua, yaitu tentang prinsip-prinsip teori belajar Gestalt. Poin yang kedua yaitu prinsip-prinsip teori belajar Gestalt. Jadi, teori belajar Gestalt ini memiliki prinsip-prinsip agar perkembangan kognitif anak itu berkembang dengan baik. Langsung saja, prinsip-prinsipnya adalah yang pertama, belajar berdasarkan keseluruhan. Jadi, anak-anak ketika belajar, lebih baik belajarnya itu segera langsung dituntaskan, tidak setengah-setengah, agar kita tahu seberapa berkembangkah kognitif anak-anak tersebut diukur dari cara belajar mereka. Kemudian yang kedua, belajar adalah suatu proses perkembangan. Yang ketiga, siswa sebagai organisme keseluruhan dan terjadinya transfer. Belajar adalah reorganisme keseluruhan, pengalaman, dan belajar dengan insight. Kemudian, yang kelima, belajar harus dilakukan secara terus-menerus. Maksud dalam kutip terus-menerus di sini adalah konsisten dalam belajarnya. Kemudian yang terakhir adalah belajar lebih apabila berhubungan dengan tujuan dan minat dari anak tersebut. Itulah tadi pembahasan mengenai teori perkembangan kognitif menurut pandangan Vygotsky, pandangan Lewin, dan juga teori belajar Gestalt yang dikemukakan oleh Kurt Koffka. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bahagia.